Yo, balik lagi di motoran santuy. Ingat guys, motoran santuy, bukan kotoran santuy. Benerin helm dulu nih bentar, biar posisinya enak. Oke, balik lagi nih. Sebelumnya ngomongin soal review Akaso V50X. Sekarang gue ulas lagi bagian yang kedua. Nah, kalau yang belum nonton bagian pertama, tinggal dicek dulu bagian satunya. Ini lanjutan bagian 2. Gue review secara santai aja gitu, sambil riding biar lo lihat kualitasnya, nggak main di indoor. Karena kalau di indoor gue jadi namanya ini dong, bukan motovlog, namanya apa ya, bisa dibilang reviewer dong. Waduh, sama kayak si ini Mas David Gadget In, Mas David Gadget In, atau panggilnya Koko David, nah atau Bapak David, nah terserah lah ya kan. Kalau mainnya di indoor, nah kalau gue mainnya di outdoor. Karena kenapa? Ya karena memang gue mainnya motoran. Nah gitu bro. Oke, sekarang review Akaso V50X. Kalau udah nonton yang pertama, gue review secara singkatnya aja. Karena gue bilang akan nge-review bakalan panjang. Yes, karena itu gue lewat jalur sini. Gue kasih unjuk lo fitur dari EIS-nya V50X. Apa itu fitur EIS? Electronic Image Stabilizer. Nah, fungsinya supaya gambarnya kagak goyang-goyang. Nih, turunan begini nih. Dah, gua hajar terus. Nah, lu lihat. Gimana hasil layarnya? Layarnya. Kualitas videonya. Kebetulan ini jalan paving block. Ini getar-getar. Lu lihat? Ini getar-getar kan di ini motor-motor orang dah. Lu lihat kan? Tuh. Ya kan? Nah, ini ketolong sama fitur EIS yang ada di Akaso V50X. Ini fungsi yang berguna banget buat lu kalau misalnya mau bikin konten motoran atau konten lari-larian, bahkan lu main yang lu jogging segala macam. Ini ada penting banget fitur EIS-nya. Nah, lu dengar suara gua aja tuh kayak gemeter gitu kan, karena memang jalanannya hancur bro. Nggak hancur sih, bagus. Cuma karena dia paving block, jadi geradakan. Jadi lo denger suara gue juga kayak gimana sih, kayak patah-patah atau gimana gitu kan. Karena memang jalanannya paving block begini, jadi nggak rata. Wajar lah ya paving block. Makanya sengaja gue lewat sini biar lo lihat fitur EIS-nya. Ya kalau dibandingin fitur EIS-nya dengan action cam yang harganya di atas ini, ya jangan disamakan ya bro. Jangan disamakan. Harap maklum. 1,5 jutaan lu bisa dapat action cam dengan fitur EIS perekaman 4K sekaligus 1080 60 fps, 1080 30 fps, 720 juga ada, slow motion juga ada, burst shot juga ada, buat foto-foto juga bisa. Nah, kalau sekarang gua hajar terus jalanannya yang kayak gini biar fitur EIS-nya lo bisa lihat langsung. Kalau soal warna gambar, gue nggak rubah sama sekali. Kalau suara, bakal ada gue edit. Kebetulan ini kan gue juga menggunakan mic Akaso bawaan yang eksternal Akaso, yang orang bilang pada cempreng. Sekarang gue mau tanya sama lu, gimana hasil suara gue? Masih cempreng kah? Atau mendingan sedikit gitu? Kalau lu nggak percaya, lu bisa cek video gue yang awal-awal suaranya kayak gimana. Hancur cuy. Padahal menggunakan mikrofon eksternal Akaso yang sama. Nanti gue bakal bagi tipsnya gimana caranya supaya mic Akaso lu yang lu pakai bisa dapetin suara kayak gini. Setidaknya masih bermanfaat. Jadi lu nggak perlu beli mikrofon eksternal lagi. Gue bukannya bilang lu buang duit atau gimana. Enggak, gue nggak bilang gitu. Kalau lu mau beli yang merek Boya M1 silakan. Tapi perlu diingat, itu lo cuma baru mikrofon eksternalnya. Sebenarnya bukan masalah mikrofon eksternalnya. Kuncinya itu adalah di tipe C adapternya. Nah, tipe C adapternya si Akaso ini nggak semuanya kompatibel. Lo membutuhkan biaya yang lumayan sekitar 100 ribuan hanya untuk satu kabel. Belum ditambah dengan mikrofon eksternal, contohnya mikrofon Boya M1 itu membutuhkan sekitar 135.000. Jadi total yang harus keluarkan adalah sekitar 250-an lebih hanya untuk mikrofon eksternal. Padahal lo beli paketan Akaso V50X sudah dapat SD card dan juga mikrofon eksternal Type C original bawaan Akaso.
sayang banget kalau dibuang. Oke bro, masalah mic belakangan. Sekarang lo lihat, dari tadi gue jalan geradak geruduk kan, ini mulai halus ya, walaupun masih mendaki gunung turuni lembah. Nah ini cuacanya lagi siang banget, settingan gue di auto rekaman 1080 60 fps. Sekarang gue masuk ke dalam ruangan yang gelap cuy, ruangan nah gelap, kualitasnya akan berubah karena gue setting auto di white balance nya. Sekarang berubah lagi ke luar terang, lo bisa lihat langsung review gue kayak gini langsung on the spot. Wih gila, on the spot. Nengok kiri kanan nggak masalah ya bro, soalnya kalau gue nengok lurus-lurus pegel juga leher gue. Burung hantu aja palanya bisa muter-muter, masa gue manusia nggak boleh nengok kiri kanan ya kan. Wah, gue kira ada yang wow, ternyata nggak wow. Oke, lanjut lagi. Nah, ini gue masuk ke jalanan yang paving blocknya makin gokil, tapi yang lebih gokil lagi di depan. Nanti lu bakal ngeliat fitur ACE. Di sini yang gue tekankan adalah review fitur ACE-nya ya. Jadi supaya lu tahu apa sih fitur ACE gunanya sih buat action cam, mahal banget ini gini-gini ya, ini fungsinya. Nah, ini gue jalan nih. Nah, tuh, lu lihat tuh mobil yang di depan. Gue deketin ya, gue deketin. Lo lihat tuh, nah dia aja menghindar tuh. Lo lihat motor tuh shock breaker ya, naik turun deret gitu kan ya. Sama, kenapa yang depan ngambil kiri? Karena di kiri jalurnya lebih halus. Terus kenapa gue ngambil jalur tengah? Ya karena gue lagi review fitur ACE dari Akaso V50X. Supaya yang belum tahu fitur ACE itu kegunaannya apa di handphone sama di action cam, ya ini fungsinya bro. Kalau misalnya lo lagi jogging di GBK, lo lari-lari, lo bayangin deh, kalau lu lari-lari, lu jangan bayangin yang godal gandul ya. Jangan bayangin godal gandul. Maksud gua tuh kalau lagi lari, gerakan lu bakalan goyang-goyang gitu kan. Waduh, nah ini kayak gini nih. Ini gua udah pakai fitur ACE-nya on, jalanannya kayak gini. Nah, lu lihat sendiri tuh, nih jalanannya itu. Wah, kan tuh. Nah, nggak apa-apa bro, biar lu tahu fitur ACE itu apa. Jadi kalau yang lain itu review fitur ACE-nya nih kayak gini, fiturnya biar nggak goncangan, gua hajar goncangan sama gue biar lu ngeliat langsung faktanya seperti apa. Hajar terus bro, tuh hajar terus lobang-lobang kecil biar lu tahu apa itu fitur ACE dan kegunaannya langsung. Mungkin kalau lu nonton yang lain ada fitur ACE, ada ini ada, bukan gua nggak bilang mereka nggak jago, mereka lebih jago daripada gua kok. Mereka asli reviewer mantap, gua akuin. Tapi kan mereka kan nggak nyoba, paling coba nyoba lari-lari kan, nyoba lari-lari, nyoba jalan-jalan biar nggak goyang. Ya gue coba jalan gue nggak goyang. Nah sekarang yang gue lebih ekstrim lagi adalah gue langsung ke jalan yang agak-agak begini nih, nah geradakan gini biar lo tahu. Karena kenapa gue review langsung jalanan kayak gini? Karena gue mau menyarankan aja, bukan menyarankan sih, memberitahu buat kalian yang mau beli tapi bingung, gue beli ini aja deh, nggak usah pakai ACE. Wes jangan, gue nggak saranin lu beli yang kagak ada ACE-nya, bener, jangan lu beli yang kagak ada ACE-nya. Apalagi lu mau bikin konten motoran. Nah ini aja gue ngomong aja, nah lo lihat jalanannya, lo lihat deh, ini kalau gue nggak pakai ACE ini berantakan cuy, ini pasti begini cuy. Nah itu kalau nggak ada ACE, ini karena gue ada ACE jadi agak rapi gitu loh, goyang, tetap goyang, agak rapi. Kalau lo nggak mau goyang bener-bener smooth, lo jangan pakai Akaso bro, lo pakai GoPro di atau enggak DJI Osmo DJI apa itu action ya, atau Insta360. Nah itu udah rajanya deh, itu aja pun masih menang GoPro gue rasa ya kan. Tapi kalau lo mau semuanya yang bagus-bagus semua, ya lo siapin budget 6 sampai 8 juta lah, lo dapat semuanya lah, kualitas oke, low light dapet, siang malam perekaman mantap ya kan. Tapi kalau lu cuma budget 1,5, nggak usah lebay lah, nggak usah ini, udah lu mending lu beli ini aja, atau lu beli yang harga segini tapi punya fitur yang bagus yang lu butuhkan gitu. Kalau buat motoran, buat yang ekstrim ACE digunakan, wajib. Jadi kalau lo beli action cam yang nggak ada ACE-nya, mendingan sih saran gua nggak usah lo beli gitu. Tapi kalau emang lo mau beli ya sesuai kebutuhan lo, ya misalnya lo cuman pengen ngerekam footage kayak jalan raya tapi lo pakai tripod atau lo punya gimbal, oke, nggak masalah, boleh aja. Tapi kalau lo buat motoran, buat naik sepeda, buat kayak
misalnya lu bikin konten mancing di tengah laut, itu kan bergelombang cuy, itu kan bergelombang ya. Jangan sampai orang yang nonton konten lu mancing di laut, bergelombang perahu lu sambil mancing, orang ikutan muntah cuy, ikutan mual. Kenapa? Ya karena lu nggak punya ace. Ya bergelombang juga matanya mereka ngelihatnya kan enak juga gitu. Akhirnya yang ada video lu bukannya estetik malah nyebelin gitu. Saran gue seperti itu. Tapi kalau misalnya lu buat naik motoran, ace itu berguna ya kayak sekarang. Makanya kalau buat kalian yang pengen bikin konten-konten motoran, gue sarankan cari action cam yang udah ada fitur ace. Itu berguna banget. Nah ini fitur ace-nya kan jalan. Yang gue pakai ini 1080 fps 1080 fps kebalik, 1080p 60 fps. Settingannya semuanya normal ya, normal, nggak ada yang gue rubah-rubah, sedikit doang yang gue rubah. Jadi kualitasnya apa yang lu lihat dari Akaso V50X mungkin akan turun sedikit setelah diupload ke YouTube, karena kan di YouTube itu bakal dikompres sedikit, baik suara atau warna, kecerahan layar itu akan balik lagi ke layar HP kalian, karena layar HP kalian itu bisa menipu mata. Contohnya kayak misalnya lo lihat yang sekarang view gua kayak gini tanpa gua edit, mungkin ketika lo pakai yang layarnya LCD, layarnya IPS ya, IPS, atau layarnya udah AMOLED dan Super AMOLED. Nah kalau lo lihat layarnya di Super AMOLED ini bakalan agak-agak kuning harusnya. Jalanannya agak kuning, gelapnya agak gelap banget, langitnya abu-abunya lebih polos banget. Terus warna taksi yang ini warnanya yang warna apa sih ini? Hijau ya. Hijaunya lebih menyala. Itu karena lu di layar Super AMOLED atau di AMOLED. Nah, ketika lu nonton di layar IPS itu akan berubah. Sepertinya kok warnanya pucat gitu loh. Jadi pastikan kalau misalnya lo nanti beli Akaso V50X atau action cam apapun juga mereknya, pastikan kalau lo mau ngedit atau lo mau nonton, pastikan fitur AMOLED-nya, atau biasanya kalau di Samsung ada fitur AMOLED kan, itu kan bisa bukan fitur AMOLED, di settingannya itu bisa lo ganti kan warnanya, kecerahannya itu natural atau apa itu namanya, vivid. Nah sebisa mungkin saat lo ngedit atau lu nonton, kalau pengen lihat aslinya, lu bisa matikan fitur vividnya. Jadi lu pakai netral. Itulah warna aslinya sebenarnya. Nah kalau vivid itu warnanya akan merahnya bakal dibikin merah banget, kuning dibikin kuning banget. Jadi kayak saturasinya itu dilebay-lebayin. Nah itu yang membuat kenapa kalau misalnya orang ngelihat foto atau video, wih gila keren banget gitu. Iyalah, layar lu Super AMOLED cuy. Coba lu nonton di layar handphone gue misalnya, yang masih IPS, buluk tuh nggak, videonya aslinya buluk gitu loh. Iya buluk, itu pun udah ditambahin. Tapi begitu dia edit di layar Super AMOLED atau AMOLED, maknanya makin gonjreng. Iyalah, dia udah naikin merah, agak merah sedikit. Tapi di layar tuh buset norak merahnya, merah meleduak gitu, merah darah gitu. Ya karena itu masalahnya bukan dia nggak bisa ngedit, tapi masalah di layar HP lu masing-masing. Jadi saran gue pokoknya kalau lu punya budget 1,5 mau punya fitur ace, lu boleh pakai yang V50X kayak gue. Oke guys, sampai di sini dulu untuk review V50X yang Akaso V50X untuk fitur ace-nya, AES. See you guys.